Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW, qudwah terbaik kita. Semoga sisi-sisi kehidupan beliau mampu kita teladani sehingga kita layak kelak disandingkan bersama beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kali ini kita akan belajar tafsir ayat surat yang pendek, yaitu surat Al-Asr. Saking hebatnya surat Al-Asr ini sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, "Lauma anzalallah illa hadhihi surah lakafathum." Andaikan Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang lain kecuali surat Al-Asr ini, sudah cukup bagi manusia. Bukan berarti bahwa surat yang lain tidak penting, tetapi ini menunjukkan keagungannya surat Al-Asr. Pendek, tetapi maknanya demikian dalam. Dimulai dari Allah bersumpah, wal asri, demi masa, demi waktu. Pasti sesuatu yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah memiliki kedudukan yang sangat penting sekali. Imam Hasan Al-Basri, tokoh tabi'in dari Basrah, Irak, beliau berkata, "Yabna Adam, wahai manusia, innama anta ayyamun." Hanya saja sesungguhnya kalian ini bagian dari hari-hari. Kullama dhahabat yaum, dhahabat ba'duka. Setiap hari kalian terlewat atau lewat, sebagian kalian hilang hakikatnya. Maka bertambah umur, hakikatnya hilanglah sebagian kesempatan hidup kita. Maka harusnya ketika kita semakin dekat ya dengan ajal, kita ngintrospeksi, hilangnya umur, bertambah amalkah kita ataukah tidak. Maka wal asri diingatkan oleh Allah dengan sumpahnya demi masa, demi waktu. Jangan sampai kita terlena dengan waktu ini. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Ya, rugi dunia, rugi akhirat. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman yang pertama. Inilah nikmat terbesar, anugerah terbesar seorang hamba adalah hidayah Islam. Ya. Maka semua kebaikan yang dilakukan, semua kebaikan ketika dia hidup yang diberikan kepada orang-orang terdekatnya, masyarakat sekitarnya, tak bernilai apapun ketika tidak dibingkai dengan iman. Dulu di zaman Nabi ada seorang yang dermawannya luar biasa, namanya Ibnu Jud'an. Orang ini Masya Allah ya, kebaikannya luar biasa, santunannya banyak ya, membantu orang-orang yang kesulitan, dan dia kaya raya. Satu hari ketika meninggal dunia, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kebaikan-kebaikan yang dilakukan Ibnu Jud'an yang apakah bermanfaat untuk akhiratnya? Apakah ada pahala untuknya?" Kata Nabi, "La, tidak wahai Aisyah." "Kenapa tidak ya Rasulullah?" Dia belum pernah sekalipun mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah. Maka sebanyak apapun amal kebajikan seseorang, manakala nggak ada iman di dalamnya, semuanya habaan mansyura, menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan pertama kelak ketika penghuni surga masuk surga adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji milik Allah yang telah menunjukkan kita ke jalan Islam ini. Andaikan kita nggak dipilih oleh Allah, pasti kita nggak akan mendapatkan hidayah. Ya. Yang berikutnya yang nggak akan merugi adalah setelah ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, beramal soleh. Ya. Makanya Islam, Nabi mengajarkan iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah manfaatkan mudamu, syababaka qabla haramika, sebelum datang masa tua.
Manfaatkan sihataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum miskinmu. Ya. Kemudian faraghaka qabla suglika, sempatmu sebelum sibukmu. Yang terakhir hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Maka kelak akan menyesallah orang-orang yang ketika datang kematian kepadanya, dia sadar ya bahwa dia telah menyia-nyiakan kesempatan masa mudanya. Dia pernah kaya, tetapi ketika kaya dia tidak berikan kekayaannya untuk kebaikan-kebaikan. Dia barangkali belum pernah umroh haji, belum pernah berbuat baik, nyantuni anak yatim di sekitarnya. Ketika jatuh miskin dia hanya bisa menyesal, ya Allah, andaikan dulu ketika saya kaya, saya mampu berbagi kepada yang lain. Ketika sakit, dia baru sadar telah menyia-nyiakan masa sehatnya. Sehat nggak berangkat ke masjid, sehat nggak dipakai untuk mencari ilmu, sehingga ketika dia sakitnya hanya terpuruk menyesalinya. Maka jangan sampai penyesalan ini datang kepada kita, dan kita ketika itu yang ada hanyalah tinggal harapan-harapan yang tidak mungkin kembali lagi. Ya. Lantarji al-ayyam allati madat. Waktu yang berlalu tidak akan pernah mungkin kembali lagi. Maka wa amilus sholihat, pastikan, apalagi ini bulan Ramadan, mari maksimalkan kesempatan ini dengan beramal soleh yang terbaik. Jadi tilawahnya, sedekahnya, sholat malamnya, semua kebaikan kita lakukan dengan sempurna. Yang berikutnya adalah tawassaw bil haq. Yang tidak akan merugi adalah mereka yang terus memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Hidup bukan hanya untuk urusan pribadi kita dengan Allah, tapi kita harus mengajak orang lain untuk berbagi kebaikan. Hidup tidak hanya soleh saja kepada Allah, tapi jadilah bagian dari muslih, orang yang senantiasa mampu menginspirasi orang lain berbuat kebaikan. Yang terakhir, yang keempat adalah watawassaw bis sabr, mereka yang senantiasa memotivasi orang untuk bersabar. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menerima larangan Allah bahwa ini haram, jauhi, kita sabar meskipun kita butuh sesuatu itu, kita sabar. Yang terakhir adalah sabar dalam menerima musibah-musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah beriman, beramal soleh, senantiasa mengajak berdakwah orang untuk berbuat kebaikan, dan dia bersabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, sungguh orang inilah yang tidak akan merugi. Tidak akan rugi dunia, apalagi rugi akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita jadi mukmin yang cerdas. Yang cerdas adalah bukan hanya IQ-nya tinggi, tetapi yang mampu berpikir jauh untuk kehidupan akhiratnya. Apa yang saya banggakan di hadapan Allah kelak ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.